Kami siapkan hati kami yang terbaik. Haleluya. Seperti Maria didapati memiliki waktu yang terbaik bersamamu. Mendengar sabda firman, Haleluya. mendengar nasihat, Makasih. mendengar bimbingan. Biarlah firman itu kami membuka hati kami, bertumbuh dalam kehidupan kami, Makasih Tuhan. melawat kami, menjamah kami, menguduskan kami semua Bapa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk. Ya, salam semua. Saya bersyukur buat hari ini kita ada lagi di bulan Juli, di minggu yang pertama. Sebenarnya minggu ini adalah minggu di mana kita biasa minggu pertama perjamuan kudus, tapi karena ada sedikit kendala, jadi kita perjamuan kudusnya minggu depan. Ya, itu saja satu pengumuman tambahan. Nah, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini, kita tidak terasa kita sampai di bulan Juli, dan saya selalu ingin mengulang sebuah apa yang saya pernah lakukan di awal tahun 2023 ini. Saya ingin membawa itu terus sampai di tahun selesai di tahun 2023. Kita tetap membahas tentang yang namanya, berikutnya coba PowerPoint-nya ada ya. Ya, kita bahas tentang yang namanya ini. Tahun 2023 kita bahas tentang Allah itu di pihak kita. Tahun Allah di pihak kita. Saya percaya bahwa tahun ini benar-benar Tuhan itu berpihak kepada Indonesia. Sekalipun waktu sebelum masuk di tahun 2023 RI 1 bilang Indonesia akan menjadi negara yang gelap. Tapi hari ini Indonesia menjadi negara yang terang. Amin. Karena terus ada orang berdoa supaya Indonesia terang. Amin. Saya juga berdoa supaya gereja di GBI WC Latomentan, kita Latomentan udah hilang, menjadi gereja yang terang. Amin. Masih ingat gak saudara, saya minggu kemarin closing khotbah kan saya berdoa, ajak kita sama-sama berdoa supaya Tuhan setiap hari saudara, berdoanya cuma gitu saudara, tambahkan kepada kami bilangan jumlah jiwa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita ada di sini, jemaat Tuhan yang ada di sini, saya mau katakan kepada kejadian kita yang ada di gereja ini dahsyat adanya. Amin. Kita ada di sini bukan karena kucuk-kucuk ada pengumuman, enggak saudara. Ada di dalam alam roh sana, kita berdoa, kita berperang sedemikian rupa supaya ada jiwa di sini. Kemarin saudara saya selesai closing doa, Tuhan saya minta jiwa. Ya, Sonia ya. Sonia tiba-tiba WA saya nggak kenal Sonia, saya nggak kenal sama sekali. Maka hampir semua di sini, Valen dan juga Afwi juga sama. Kejadian kita yang ada di sini itu karena saudara di alam roh sana kita berdoa dan berperang sedemikian rupa sehingga kita bisa ada di sini. Amin. Saya berseru saudara. Puasa 40 hari 40 malam. Saya mendapatkan inspirasi dari Tuhan tentang tahun di mana Allah itu di pihak kita. Nah, ayatnya Bapak Ibu boleh baca di Roma pasal yang ke-8 ayat 31, terusnya berikutnya. Nah, ini saudara, untuk menjalankan ini tahun ini kita ditopang oleh 4 pilar. Dan pilar yang pertama dan pilar yang kedua kita sudah lewati, dan hari ini kita di bulan Juli ini kita masuk di pilar yang ketiga. Ya, berikutnya lewati saja dulu. Pilar yang pertama evaluasi, pilar yang kedua tentang bicara tentang Allah yang membenar. Next kayaknya dia. Tidak, ya kita sampai di 3. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Nah, ini pilar yang ketiga saudara. Saya mau bahas tentang tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita. Ini bukan berarti saya sedang mendukung teori tentang sekali selamat tetap selamat. Karena teori tentang sekali selamat tetap selamat memakai dasar landasan ayat-ayat ini untuk menjamin bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, ketika kita sudah menerima Tuhan, mau lu hidup benar atau tidak benar itu urusan lain. Tapi lu pasti sudah selamat. Tidak seperti itu. Karena tetap di gereja Bethel Indonesia,
Tenangkan, sekalipun kita sudah terima Tuhan, sekalipun kita sudah dibaptis, kita sudah beribadah, tapi kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan takut kepada Tuhan, tetap aja suatu saat keselamatan itu bisa hilang. Nah, hari ini saudara, yang kita bahas tentang ini. Ya, berikutnya ini ya. Oke, ini. Jangan cepat-cepat. Ya, temanya adalah berikut. Karena ini temanya adalah tadi sudah pang di depan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau saya mau tanyakan kepada kita semua yang ada di siang hari ini, apakah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Gimana Yesgiel? Kira-kira nih ya, kira-kira ya. Ya, Yeskiel percaya kepada Tuhan dong. Tiba-tiba ada Amoy cantik, jatuh cinta sama Amoy yang cantik-cantik. Ya dong, kebetulan ini Amoy ini belum kenal Tuhan. Tapi Yeskiel bilang begini, Om Kep, saya dekatin dia supaya saya menangkan dia. Ya dong? Iya dong, biasa kan ada Tuhan, anak muda baru kenal Tuhan kan. Saya dekatin supaya saya kenal. Siapa tahu dianya nanti saya selamatkan dia. Siapa tahu dia mau ikut ke Kristen. Tahu-taunya saking cintanya Yeskiel sama si Amoy satu ini. Saking cintanya sekali si Yeskiel sama Amoy ini. Ini umpama ya Yeskiel. Tapi kalau ada juga gak apa-apa Yeskiel. Kalau ada Amoynya di sini juga gak apa-apa Yeskiel ya. Saking cintanya Yeskiel sama ini Amoy ini. Amoy bilang begini, sayang, tinggalkan Tuhanmu sayang. Kalau kamu cinta sama saya, tinggalkan Tuhanmu itu sayang. Mau gak kamu ikut aku? Kira-kira Yeskiel goyang gak? Goyang. Ya kan? Kira-kira Yeskiel goyang gak? Sama seperti Simson sama Dalila, tahu kan? Waktu Simson menghadapi singa, siapa yang menang? Simson, ya dong. Dia cabik-cabik itu singa, hancur itu singa. Tapi waktu lawan Dalila siapa menang? Yeskiel yang menang. Dalila yang menang. Kenapa Dalila menang? Dirayu terus. Aduh sayang, apa kasih tahu kamu saya dong, apa rahasia kamu, kekuatan kamu apa? 1 kali nggak lolos, 2 kali nggak lolos, 3 kali, terus-terusan lama-lama. Maka sebenarnya saya tidak, ini ayat bukan berarti ayat siapakah yang saya akan menjelaskan kepada kita ini bukan berarti saya sedang mendukung teori di mana sekali selamat tetap selamat. Oh, dia sudah selamat sekalipun nanti dia berpaling. Sama seperti salah satu artis. Di rumahnya bikin persekutuan doa. Suruh pendeta tiap hari datang ke sana, tiap minggu ibadah persekutuan doa. Tiba-tiba ada sang jenderal datang. Luluh gak kira-kira? Luluh juga, ya kan? Kira-kira di sini ada sang jenderal kah di situ? Nah, saudara, berikutnya saudara ya saya kasihi. Nah, Roma pasal 8 ayat 35 begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saya pernah uraikan ini. Ada 7 cara kekuatan dari kuasa kegelapan itu. Ada 7 cara bagaimana ada penindasan yang bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Ada apa lagi? Kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Sama seperti peristiwa, Bapak Ibu mungkin pernah dengar kerusuhan di Ambon. Pernah sempat viral ada satu anak taruh pedangnya di lehernya. Sangkal Yesusmu atau kamu mati. Dia tetap bilang, saya tetap cinta Yesus. Mati. Kita belum ada di sini. Keluar dari pintu sini, tiba-tiba ada yang datang. Tetap percaya Yesus atau kau mati. Kira-kira ada yang kabur gak? Yang pasti kabur dulu Pak Pendeta. Saudara, ada lagu bilang gini. Ada satu lagu bilang gini. Salib di muka,
Dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang, salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tahu lagu itu ya? Itu lagu itu saat masih kecil orang tua saya nyanyi. Saya baru tahu true story-nya, saudara. Itu adalah satu kejadian di mana di Afrika sana ada satu misionaris yang ditangkap. Bukan misionaris, ada satu keluarga yang ketahuan percaya Tuhan. Satu keluarga, suami istri dan anak. Ketahuan terima Yesus. Sama seperti kejadian baru-baru ini di Korea Utara. Kita bersyukur di Indonesia. Ada anak yang ketahuan simpan sobekan Alkitab. Jadi ini Korea Selatan gak bisa masuk Injil ke Korea Utara. Jadi mereka caranya Alkitab disobek-sobek. Lalu dimasukin ke dalam balon, maka kan itu di perbatasan. Lalu ditiupkan terbangkan ke Korea Utara. Itu pola luar biasa. Nah di Afrika ini pernah kejadian, satu keluarga ini terima Tuhan, mengenal Tuhan, lalu ketahuan kepala suku. Lalu mereka arak dia, bawa dia ke depan, mereka persidangan. Lalu kepala suku bilang begini, sangkal Yesusmu atau kau mati. Dia bilang apa? Tetap dia nyanyi lagu ini. Salib di muka, dunia di belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, sekarang diperhadapkan. Sangkal Yesusmu atau istrimu mati. Dia bilang gak apa-apa. Istrinya mati. Tetap salib di muka, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Istrinya mati. Terakhir anaknya. Sangkal Yesusmu atau anakmu mati. Tetap dihajar, salib dibuka, tetap anaknya mati. Terakhir kepada dia, apakah kamu masih tetap pendirianmu? Dia tetap, salib muka, ku tak ingkar, mati. Selesai satu keluarga itu, kepala suku pikir sudah game over dan selesai semua. Ternyata tidak, saudara. Pulang ke rumah, tiap hari kepala sukunya didatangi sama Tuhan. Kepala sukunya didatangi bahwa apa yang dilakukan salah. Dia gelisah, dia kacau, galau dan lain sebagainya. Akhirnya satu saat dia merasa dia berdosa, dia merasa bersalah, dia cari orang yang gereja, dia terima Tuhan. Karena apa? Satu keluarga ini yang telah dulu berkorban untuk menyelamatkan satu suku. Dan akhirnya di satu kampung suku itu terima Tuhan gara-gara lagu itu. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah sama saudara. Nah berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ada 7 itu. Nah kenapa? Ya Roma 8 ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Coba berikutnya. Ya jadi gini, saya tadi ayat yang kayak 38 dan 39, 35 dan 38 itu menjelaskan kepada kita tentang begini, bahwa tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita. Tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita. Seperti tadi pernah di minggu yang keberapa ya, bulan April, ada 7, ingat ya saya pernah, yang dimana 7 yang tadi saya rincikan tadi itu, Bapak Ibu, bisa membuat kita jatuh. Tapi Amsal bilang 7 kali orang benar itu jatuh, tetap bangkit kembali. Selama kita berharap kepada Tuhan, selama kita mencari Tuhan, itu kita bangkit kembali. Apakah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya apa saudara? Ya sekarang gimana jawabannya? Bisa Amoy bisa memisahkan kita Amoy? Hari ini jawabnya enggak ya, nanti ya. Apakah yang bisa memisahkan kita? Bagaimana dengan Angel? Hari ini Angel bilang enggak, ya kan? Tapi begitu nanti kalau waktu umur 18 sampai 25. Siapa? Umur 18 sampai 25. Siapa saya? Ya dong. Umur 25 sampai umur 30. Siapa dia? Lihat kan, siapa dia? Lu bawa apa siapa dia? Ketika umur 30 sampai umur 35, udah sampai 40. Apa? Siapa aja deh.
Tapi saudara, saya mau kasih tahu, kemarin yang berdiri kesaksian sini 45 tahun. Gak datang orangnya ya. 45 tahun sudah selesai pikirnya, sudah game over. Kan cewek kan udah 45 tahun kan. Kira-kira di sini ada yang 45 masih deg-degan gak ini? Kalau kita yang pria 45 tidak deg-degan saudara, makin tua makin jadi dia. Ya kan? Tapi kalau kita yang cewek makin tua makin, kenapa? Karena dia punya masa expired saudara. Kalau laki-laki nggak punya masa expired. Maka kalau opa-opa saudara, oma-oma, dia sudah oma-oma, dia jalannya apa? Udah nggak kuat. Kalau opa-opa dia sudah tua, masih kuat, masih kuat. Oma-oma dia sudah tidak bisa kuat lagi, udah nggak kuat lagi. Tapi ada juga oma-oma yang nikah. Kemarin Pak Agus nggak datang ya, Pak Agus kirim saya seorang pemilik usaha bisnis kopi apa gitu, menikah dengan seorang berondong, umur 59 tahun, menikah dengan 23 tahun. Yoel, kapan lo? Oke, berikutnya jawabannya adalah sini saudara. Jawabannya kita harus jawab pakai ayat. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah maupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Apakah ada yang bisa memisahkan kita? Jawabannya ini saudara. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Baik kuasa apapun, selama kita ada dalam Tuhan, tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita. Kecuali kalau engkau keluar dari Tuhan, baru bisa itu memisahkan. Tapi selama engkau ada di dalam Tuhan, tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita. Nah, kenapa sih alasannya kenapa tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita? Berikut. Nih, jadi alasan kenapa tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita dari Kristus berikutnya adalah ada 3 alasan kenapa tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita. Nah, saya ini kalau 3 saudara, 3 itu bukan hanya 3 saudara, tapi banyak. Mana jamnya? Saya lihat dulu. Yang pertama, ada 3. Yang pertama adalah saudara ini. Yang pertama, saya sengaja bikin gini yang pertama. Roma pasal 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yang pertama saudara, sebenarnya saya ada bandingan dengan satu ayat lagi. Yang pertama, oke, coba next berikut ayatnya lagi. Ya, yang pertama gini saudara. Dia itu kenapa tidak ada yang bisa memisahkan kita? Karena dia itu menjadi Allah yang membela kita. Ya, dia menjadi Allah yang selalu membela kita. Tahu pembela? Pembela itu apa? Nih, saya ketemu sih arti seorang pembela, seorang yang membantu memperjuangkan kasus kita. Di hadapan seorang hakim, para pembela memberikan dukungan, kekuatan dan nasihat serta menjadi perantara yang diperlukan. Tahu penasehat tahu ya? Para pembela ya tahu ya? Jadi dia datang, ada enggak kira-kira Bapak Ibu coba lihat pengacara. Dia itu sama seperti profesi itu pengacara seperti pembela. Ada siang dan malam iblis itu mendakwa kita. Maka ketika kita jatuh dalam dosa, kita berbuat dosa, ada enggak kira-kira perasaan Bapak Ibu merasa salah? Ada enggak? Ada ya? Ketika maki orang kira-kira ada enggak perasaan? Waduh, gue udah berdosa. Ada enggak? Ada kan? Nah, siang malam itu iblis itu mendakwa kita di hadapan Tuhan. Wahyu waktu itu saya pernah uraikan itu. Bilang siang malam dia itu mendakwa kita. Bahwa dia bilang gini, berdasarkan pasal gini, berdasarkan ayat ini, berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan ayat-ayat di dalam Alkitab, anakmu yang ada di gereja Bethel Indonesia Jemaat Double C tadi pagi maki orang karena apa? Kemacetan. Berdasarkan itu maka orang ini harus dihukum. Setiap hari kita diperhadapkan di penghakiman untuk memohon, setan itu mohon supaya kita dijatuhi hukuman.
Kenapa tidak ada yang bisa memisahkan kita? Karena kita punya pembela. Pembelanya apa? Dia datang, Yesus datang dan memberikan kita kekuatan. Yesus datang dan memberikan kita apa? Dukungan kepada kita. Tenang anakku. Aku menyediakan damai sejahtera bagi kamu. Memberikan kita dukungan dan kekuatan. Nah, berikutnya, ya Markus ya ayat itu. Markus pasal yang ke-16 ayat ke-19 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan. Sebenarnya ada satu ayat lagi di Ibrani pasal 12 ayat yang 1. Salah satu pekerjaan Tuhan di sebelah kanan sana adalah dia sebagai pembela, adalah dia melakukan tugas yang namanya sebagai imam. Tahu imam ya, Bapak Ibu tahu ya, imam ya. Kalau kita nggak tahu pendeta ya tahu ya. Pendeta tahu ya. Pendeta Kristen ya, ada pendeta dua ya, ada teman dari Buddha juga pakai namanya pendeta Kristen ya. Nah, tahu pendeta, profesinya pendeta, profesi utama pendeta apa? Tahu? Berdoa, mendoakan. Tugas imam adalah mendoakan. Supaya apa? Yesus ada di surga sana, dia sebagai pembela kita, dia duduk di sana mendoakan kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1, sebenarnya ayatnya saya tambahkan. Coba berikutnya. Ya, dia membela kita sebagai imam yang terus mendoakan kita agar kita tidak menjadi lemah. Di surga sana ada Tuhan, dia sebagai pembela, dia di surga sana, dia sebagai Tuhan. Yang terus mendoakan kita. Yang setiap hari mungkin kita berbuat salah, yang setiap hari mungkin kita melakukan dosa, tapi dia terus mendoa kita supaya kita tidak gugur iman kita. Tapi setan pun tidak pernah berhenti, dia berjalan mengelilingi, cari tahu nih. Dia coba untuk menggagalkan kita. Yang kedua, itu yang pertama. Dia sebagai pembela, dia sebagai imam buat kita. Pembela dia sebagai apa lagi? Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan yang akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang kedua saudara, dia sebagai pembela, dia sebagai imam yang mendoakan kita ada di surga sana. Tapi juga dia ada di bumi saat ini, dia mengirimkan seorang penolong yang lain. Yang berikutnya, artinya gini saudara, ada pembela dia berperan sebagai seorang imam dan juga berperan sebagai penolong Roh Kudus yang selalu memberikan kita penghiburan dan kekuatan. Ada Roh Kudus yang disediakan buat kita untuk datang menghibur kita, untuk datang menguatkan kita, untuk datang menolong kita, menyertai kita kemanapun kita pergi. Itu yang kedua. Yang ketiga, 1, 2, dan 3 ya, poin dari 1 dan yang kedua. Yang ketiga, Ibrani pasal 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merentangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi gini saudara, yang ketiga coba munculin, yang ketiga kita bukan hanya mempunyai seorang imam, dia menyediakan pembela bagi kita, bukan hanya seorang imam yang ada di surga mendoakan kita, tapi dia mengirimkan Roh Kudusnya bersama dengan kita, dan bahkan dia ada saksi yang sekeliling kita, bersaksi bahwa ya dia pernah melakukan dosa, ya dia pernah berbuat salah, tapi hari ini, hari Minggu ini dia datang beribadah, dia datang minta ampun, dia datang mohon pengampunan, saya mengampuni dia. Amin. Ketika kita mendapat pengampunan, maka hakim itu memiliki alasan untuk membenarkan kita. Ya, tahu ya peristiwa penghakiman ini kan belakangan ini kita di tahun 2023 ini kita mulai mengerti itu kan. Tidaklah suatu kebetulan tema ini saya angkat dan sodorkan kepada kita. Di dalam pengadilan itu kalau 2 atau 3 saksi itu sudah kuat membuat perkara itu menjadi kuat. Setan menuduh kita yang tidak-tidak karena memang kita berbuat salah. Tapi ketika setan menuduh kita di hadapan penghakiman, ada orang yang membela kita. Ya, dan ada saksi yang dihadirkan. Dan bahkan kita punya saksi bagaikan awan. Ada begitu banyak saksi yang siap untuk bersaksi tentang kita bahwa kita benar. Amin. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Dia sebagai pembela kita. Yang kedua, itu bagian pertama.
Kenapa kita ini tidak ada yang bisa memisahkan kita? Karena satu, yang pertama adalah Dia sebagai pembela kita. Dia sebagai pembela, Dia mendoakan kita. Dia sebagai pembela, Dia mengirimkan rohnya menemani kita. Dia sebagai pembela, ada saksi yang begitu banyak bersaksi tentang kita. Yang kedua, berikutnya, yang kedua Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang kedua saudara, yang perlu kita harus catat di sini berikut coba. Yang kedua adalah karena kasihnya saudara. Nah, mengasihi itu saudara, kita harus kata kasih yang tadi di situ itu identik dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih tanpa batas, kasih tanpa syarat, kasih yang tidak egois, kasih yang mengasihi dengan totalitas. Ini disebut dengan kasih agape. Dia begitu baik kepada kita, Dia mengasihi kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, tidak bisa menggugurkan kasihnya kepada kita. Dia tetap mau mengasihi kita. Kenapa? Karena waktu Dia mengangkat kita, bukan karena kita layak, bukan karena kita sudah suci, baru Dia datang untuk mengangkat kita. Tidak. Tapi waktu kita berada dalam lumpur dosa, Dia mau datang untuk mengangkat kita. Ya, Dia mau datang dan memulihkan kita kembali. Dan Dia mengangkat kita derajatnya. Dia mengasihi kita. Nah, yang membuat kita tidak ada yang bisa dapat memisahkan kita dari Kristus karena kasihnya. Kasihnya tanpa batas. Kasihnya tidak melihat bilang gini, oh karena dia setia, oh karena dia rajin beribadah, oh karena dia rajin memberikan, lalu baru saya mengasihi. Tidak. Kasihnya tidak akan diukur dengan apapun. Tapi Dia apapun keadaanmu, apapun situasimu, apapun kegalauan hatimu, Dia tetap mengasihi kita. Amin. Mau kita setia atau tidak setia, kasih itu tetap berlaku buat kita. Amin. Dia tetap mengasihi kita, menyediakan udara buat kita. Sekalipun kita menghujat Dia kan, ada yang maki-maki Dia kan, Dia tetap mengasihi kita. Sekalipun doa kita, Dia tetap menerbitkan matahari, Dia tetap turunkan hujan, Dia tetap menyediakan udara buat kita. Bagaimana seandainya udara di atas ini taruh dengan sampah-sampah dari luar angkasa. Kita bersyukur loh, kita ada di bumi Indonesia. Ternyata saudara, bagaimana kalau kita hidup seperti di bulan? Udah pernah lihat kan astronot hidup di bulan kayak apa saudara? Ya kan? Pakai tabung gitu. Lu keluar dari tabung itu apa? Mati. Dia tetap mengasihi kita. Nah saudara, ada 3 begini saudara. Kenapa Dia mengasihi kita? Berikutnya, Roma, kenapa Dia mengasihi? Karena Roma akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia menunjukkan kasihnya kepada kita ketika kita masih berdosa, Dia mati buat kita. Saya catat di situ, berikut. Saya catat lagi saudara. Roma 8 ayat ke-9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10 ayat ke-10 ada. Ya, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi yang pertama saudara, Dia mengasihi kita itu tunjukkan kasihnya apa? Dia mati di atas kayu salib buat kita. Tujuannya apa saudara? Berikut. Tujuannya ada saudara, memperdamaikan kita dengan Allah. Kita yang tadinya di Kejadian pasal yang ke-1 itu menjelaskan bagaimana manusia itu jatuh, lalu Tuhan itu berpaling dari manusia diusir. Kita menjadi musuhnya Tuhan. Bukan hanya menjadi musuh setan juga. Tapi ketika Yesus datang dan mati di atas kayu salib, sekarang kita diperdamaikan. Allah yang tadinya memalingkan mukanya karena kita bermanusia yang berdosa, sekarang Dia boleh berhadapan dengan kita. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita, Dia rela mati, Dia tertikam. Bukan karena apa? Karena pelanggaran kita. Dia menanggung itu semua
untuk menebus seorang Kem yang berdosa ini. Amin. Untuk menebus kita yang nggak tahu diri ini. Untuk menebus kita yang apalagi kurang ajar sama dia mungkin. Untuk menebus kita yang hidupnya masih suka dengan dunia ini. Untuk menebus kita yang hidupnya kacau-kacau ini. Untuk menebus hidup kita yang penuh dengan kesia-siaan ini. Dia melakukan itu buat kita. Memperdamaikan kita. Amin ya. Dua kubu ini antara kita dan Allah musuhan. Tapi lewat Yesus, lewat kasihnya kita diperdamaikan. Amin. Amin ya. Itu yang pertama. Kasih itu penting. Kenapa? Kasih itu memperdamaikan kita. Kalau ada di sini ada yang belum berdamai dengan suami istri, hari ini kesempatan yang tepat kita mau berdamai. Amin. Colek kiri kanan, mau berdamai enggak kira-kira? Pak Pendeta cari gara-gara. Ini urusan belum beres ini. Ini masih panjang sampai di rumah ini. Terhadap dosa kita yang begitu hebat saja Tuhan mau datang dan memperdamaikan kita. Masa terhadap teman kita, sahabat kita yang cuma hanya gak enak sama kita, yang cuma hanya maki kita, yang cuma hanya omelin kita, yang cuma hanya beda parsa, kita tidak mau berdamai dengan dia. Sudah keterlaluan itu. Amin ya. Hari ini kita mau bereskan. Yang masih bermusuhan harus beres, musuh-musuhnya harus dibereskan. Berdamai. Alkitab kan suruh kita berdamai. Bedanya kita dengan orang lain. Kita disuruh berdamai dengan musuh. Kita itu bukan berdamai dengan orang. Kalau berdamai dengan Opa Riki karena dia baik ya berdamai ya. Suruh berdamai dengan musuh. Tampar pipi kiri. Kasih Pak Pendeta. Kita di timur ini. Saya di sana ditampar pipi kiri, saya kasih pipi kanan. Benar, ditampar pipi kiri dia kasih. Ini lagi nih. Habis Pak Pendeta, ini sudah ditampar, ini juga sudah ditampar. Udah nggak ada lagi mau ditampar Pak Pendeta. Jadi saya kasih dia begini. Akhirnya nggak heran saudara, di timur sana yang ada di penjara namanya siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apalagi Petrus. Itu karena sudah tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Mas, lihat di pinggir jalan ini kan banyak ini. Kita level ya. Saya ini pakai masker tutup begini saudara. Dia kayaknya cium saya baunya. Bung, udah bung. Di jalan pakai tutup semua rapat. Saya pikir dia nggak kenal. Dia tiba teriak, "Hai bung juga kita." Karena kita di sana kan gitu. "Hai bung, iya bung." Padahal saya tutup. Kalau saya buka begini baru dia kenal. Tapi saya bersyukur saudara. Gereja saya, jemaat saya, nggak ada yang bung di sini. Di sini banyak amoy, banyak kencek. Luar biasa. Oke, berikutnya saudara. 1 Yohanes pasal yang 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketekunan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi saudara, kita mungkin takut karena gagal, kita mungkin takut karena mau menikah, saya belum punya persiapan dan lain sebagainya. Saya tanya Yoel, ayo Yoel. Lihat Hendra sama Kristi. Ya, gak usah takut ya. Gak usah takut. Dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sama saudara, saya juga sebenarnya takut. Dipikir saya gak takut banget. Kenapa? Orang kampung ada di Jakarta saudara. Gak punya modal, gak punya kerjaan. Tiba-tiba mau pergi lamar anak orang. Takut gak? Takut. Iya dong. Tapi ini anak didikan anak pendeta ini saudara. Ketika mama mertua nanya, Kem gajinya berapa? Percaya saja mami. Waktu itu gue doain dulu mertua gue supaya dia jangan banyak tanya. Lu kalau banyak tanya kan gue gagal juga menikah anak orang. Percaya saja mami. Kem setiap bulan mau kasih makan anak mami berapa? Percaya saja mami. Waktu saya lamar tanya nih. Waktu saya lamar orang mah bawa sajajannya bungkusnya Alkitab.
bungkusnya Alkitab sama Sanjit ya dulu ya. Kita Sanjit pakai sepatunya pinjam, sepatu kokonya. Ya kalau nggak salah ya. Malah nyiapkan ketakutan. Waktu mau habis sasaran gitu saudara, takut saudara. Anak orang gue mau kasih makan apa? Saksi hidup gue kos di Bandengan, gue berdiri di atap. Gue udah nangis udah gak kekeruan, udah jungkir juga gak kekeruan. Tiba-tiba kakak saya bilang gini, yang mau nikah lu silakan urus sendiri. Hah lu, hari H sudah mau merit tiba-tiba dibegituin saudara. Pusing gak? Pusing. Saya udah di kamar kos-kosan air mata sudah banyak tumpah. Saya nggak tahu lagi mau tempel lagi air mata di mana nangisnya saudara. Saya berdiri di atas, naik di atas kos-kosan itu ada tangga gitu loteng gitu. Gue naik di atas, gue berdiri. Hai Jakarta, kenapa kau kejam sekali sama aku? Teriak saudara, teriak. Ini pengalaman hidup. Kenapa kau kejam sekali? Saya rasakan yang namanya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri itu. Jangan rasakan itu saudara. Habis saya teriak begitu saudara. Saya turun. Mama saya punya pengerja ada di sini. Kem, kita ketemu yuk. Yuk ketemu. Mumpung gue lagi butuh. Kenapa? Ini catering sama ini gedung sewa kan belum beres ini urusannya. Saya berdoa sudah jukir puas sudah air mata sudah kemana-mana. Tapi ini kan mesti bayar ini barang, ya kan? Kalau nggak bayar kan ini batal. Undangan sudah sebar. Kakak saya tiba-tiba yang mau nikah lu lakukan sendiri. Stres gak? Stres. Takut gak? Takut. Tapi kembali ingat ayat ini. Dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Jalan saudara. Jalan. Habis nikah, cateringnya nggak kebayar. Masih utang 2,5 juta. Ya, 2,5 juta, ayo kokonya yang tanggung dulu kok. Saya belum masih berdoa lagi dulu. Kacau juga kan. Tapi saudara, disinilah saya melihat bahwa ketika kita melangkah dengan iman kita, dengan kasih itu memberikan kita ketenangan. Tenang, kita pergi ke Semarang mau berdoa, Tuhan buka jalan. Kami dikirim ke Kalimantan penggembalaan di sana, 2 tahun kami boleh kembali ke Jakarta. Saya ada di Jakarta, semua itu karena rangkaian doa. Sampai saya mendirikan gereja sendiri, itu tidak terlepas dari doa kita. Kenapa? Karena Tuhan bilangnya, dalam kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, melenyapkan setiap keraguan, kita bimbang dan ragu dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan sudah mau berperkara, ketika Tuhan lakukan, kita katakan ya saya lakukan, saya bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya hidup sampai hari ini. Anak 2 dan kuliah, itu bukan karena kuat dan gagah, campur tangan Tuhan. Amin. Saya minus, tapi Tuhan bisa buat sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Yang ketiga, 2 menit lagi so cepat. Yang berikutnya di ayat yang berikutnya, ya 1 Petrus pasal 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Ya, dalam kasih itu, kasih menutupi banyak sekali dosa yang kita perbuat. Ya, ketika dia orang mungkin melukai kita, tapi kita memberikan maaf kepada dia, itu suatu hal yang mungkin buat kita agak berat. Saya sampai di poin yang kedua, poin yang ketiga kita bahas di minggu depan. Saya pernah saudara, ada satu orang yang pengusaha, saya nggak tahu dari mana, waktu itu dia pernah telepon saya. Setiap hari itu kirim renungan-renungan dan doa-doa buat mereka. Lalu tiba-tiba Pak Pendeta, saya hari ini berhadapan dengan satu pergumulan yang sangat berat. Tapi lewat renungan Bapak dan doa ini, saya aminin, dia bilang gitu. Saya hari ini ketemu dengan orang yang utangin saya, tapi nggak bayar, dan kami harus berurusan dengan cekcok mulut dan kita akan mau fight di Senayan, dibilang mau fight, mau urus apa, mau ke hukum, mau bunuh-bunuhan. Waduh, seram juga. Tapi hari ini saya dikuatkan oleh renungan Bapak. Saya waktu itu kalau nggak salah bilang gini, ada kata kasih itu mungkin membuat kita itu berkorban,
Tapi pengorbanan kita itu tidak akan kembali kepada kita dengan sia-sia. Saya kata-katanya kalau kurang lebih seperti itu. Saya udah lupa karena hampir 10 apa 11 tahun. Lalu dia bilang begini, habis selesai dia bilang, Pak Pendeta saya pegang doa Bapak ini. Saya coba untuk boleh menurunin ego saya. Ini lumayan, pengusahanya lumayan karena saya kenal dia. Sepintas saya kenal dia yang bisnis kan. Kan kita kenal orang pengusaha kan dari mobilnya ya. Kalau naiknya kan dia kan naik ya yang 6000 cc kan kita bisa tahu kan. Yang naiknya 2000 cc naiknya itu bisa tahu. Nah, tapi dia habis selesai gitu bilang, puji Tuhan Pak Pendeta. Saya hari ini bisa mengampuni dia sekalipun saya diludahin. Kami ribut dan saya diludahin. Tapi hari ini saya tidak pernah frontal dengan dia. Saya tetap pegang ayat itu, mengasihi dia. Mengasihi dia. Sekalipun dia bilang, saya diludahin, saya dimaki, saya ditunjuk-tunjuk di depan umum. Di depan rekan-rekan bisnis. Tapi saya tetap mengasihi dia. Tapi hari ini itu ayat menguatkan saya Pak Pendeta. Saya mengasihi dia walaupun dia melukai saya. Berat memang. Tapi saya mau tuju apa? Kasih itu menutupi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Tapi dia bilang apa? Dengan saya berbuat demikian, saya tidak mengotori tangan saya tidak melukai dia, dan saya tetap menjaga hati saya. Terserah dia urusannya seperti apa, tapi saya tidak membalaskan dia dengan kejahatan. Saya habis itu, saya bilang begini, yuk kita doa yuk, doa. Dia bisa, orang yang tadi tunjuk-tunjuk dia mau ikut doa. Habis doa, ternyata dia bilang apa? Dia minta maaf. Yang orang tadi nunjuk-nunjuk dia makin minta maaf. Dia bilang, oke, saya mau bayar tapi dicicil. Coba waktu itu dia hadapin dengan apa? Apa lu bilang? Lu yang ngutang, lu yang galak? Kan ada yang ketemu gitu ya? Udah pernah ketemu belum? Dia yang ngutang, dia yang galak. Ada di sini? Enggak ada ya, jemaat double sih enggak ada ya. Kita utang ya kita harus bayar. Karena ada yang dia yang utang, dia yang galak. Nah, sekalipun dia galak, doakan saja. Amin ya. Kiranya renungan firman Tuhan hari ini menguatkan kita dan memberkati kita.